Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMA Negeri 13 Jakarta. Saya itu diundang menjadi salah satu narasumber dalam MPLS-nya SMA Negeri 13 Jakarta untuk siswa baru ya. Dan saya juga sekaligus pengawasan di sini, pengawasan pembelajaran tatap muka. Dan seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Oke. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku nih, anak-anak ya. Anak-anak karena saya dulu pernah ngajar di sini ya. Dulu saya ngajar di sini sebelum jadi kepala sekolah, terus sebelum jadi KBAI ya. Nah, saya dapat materi tentang bullying ya. Sudah pernah ada yang dengar pasti apa itu bullying ya? Nah, siapa yang tahu atau bisa mendefinisikan apa itu bully? Siapa? Dari sisi sini ada yang bisa? Apa itu bully? Sepengetahuan kamu aja. Ada? Coba sini. Ayo, nggak apa-apa. Sini, siapa namamu nak? Oke, namanya Dia. Oke, kamu dulu SMP mana? 129. Sini. Dulu 129. Kamu pernah dengar kata bully? Pernah. Apa itu bully menurut kamu? Mengejek teman, mengolok-olok teman, kayak Mengejek, ngolok, terus? kekerasan. Oh, kekerasan. Nah, kamu pernah nggak ngelihat orang dibully atau malah kamu jadi korban bully? Ngeliat pernah, kalau korban kayaknya Belum pernah. Belum pernah. Tapi bukan pembuli ya. Oke. manusia biasa. Terima kasih Dia ya. Oke, sekarang dari sisi sini yang coba dong. Siapa yang mau ngomong? Apa itu bully? Ada pernah dengar? Sini. Oke. Sini nak. Siapa namanya nih? Oke. Nama saya Bahij Patrizi dari kelas 10-4. Oh, panggilannya? Bahij. Bahij. Namanya ini yang unik ya. Keren. Apa yang kamu tahu dari apa itu bully? Kalau bullying itu penindasan yang dilakukan secara sengaja oleh kelompok tertentu atau satu orang terlebih gitu. Oke, dia bilang penindasan dari satu, bisa sekelompok orang. Yang sengaja. Oke, terhadap satu orang. Iya. Oke, secara sengaja. Udah pasti menyakiti ya. Iya. Oke, pernah ngelihat orang dibully atau kamu pernah jadi korban? Pernah ngeliat orang bully tapi nggak pernah. Tapi nggak pernah jadi korban. Nggak pernah jadi pelaku juga? Enggak. Oh enggak, oke. Jadi Tepuk bisa-bisa. tangan. Oke, terima kasih banyak ya. Oke, ya. Baik ya, tadi setidaknya oke. Ya. Baik ya, terima kasih untuk Dia dan Bais bahwa tadi sudah menyebutkan definisi bully ya. Tapi di sini kira-kira ada nggak yang mau cerita bahwa pernah mengalami bully? Apa rasanya? Ada yang pernah? Ada yang mau maju menceritakan? Ayo. Belum berani. Oke ya. Sekarang saya akan menyampaikan tentang materi tentang bully. Nah, sebelumnya saya ingin bilang dulu. Jadi saya ini komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau disebut KPAI. Pernah dengar KPAI? Pernah ya? Nah, KPAI ini adalah sebuah lembaga negara dibentuk oleh negara atas dasar Undang-Undang Perlindungan Anak. Anak itu usianya 0 sampai 18 tahun. Kamu berarti usianya masih anak ya? Sampai kamu usianya 18 lebih sehari, kamu udah bukan anak. Jadi anak itu batasnya hari ini kamu ulang tahun 18, kamu masih anak. Tapi besoknya kamu sudah kategori dewasa. Apa dampaknya dewasa dengan anak-anak? Kalau dari sisi hukum, maka seorang anak, ya kalau dia misalnya menjadi korban, maka Undang-Undang Perlindungan Anak akan memberatkan hukuman bagi pelaku karena korbannya anak. Kalau pelakunya anak di Indonesia ini bukan nggak bisa dihukum, bisa dihukum dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tapi hukuman seorang anak tidak boleh
hanya separuhnya orang dewasa tuntutannya. Anak hanya boleh dihukum maksimal 10 tahun, tidak boleh dihukum mati, tidak boleh dihukum seumur hidup kalau masih anak. Tapi begitu kamu bukan anak, maka semua peraturan perundangan dewasa berlaku untuk kamu. Jadi selama masih anak, maka berlakulah Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, ya. Oke, nah sekarang kita pengen lihat next. Oke, lanjut. Ya. Jadi di sini ada data KPAI. Di sini tuh kami lembaga negara, kami menerima pengaduan. Nah, ada 2.982 pengaduan pada tahun 2021. Coba kamu lihat data itu. Data itu yang paling tinggi, ya, pada tinggi itu di sisi yang sebelah kanan dan di sisi yang bawahnya, ya. Kelihatan nggak bacaannya apa? Nggak kelihatan ya? Jadi kalau yang paling bawah di sisi kiri tulisannya anak korban kekerasan fisik dan atau psikis. Tadi diejek ya, katanya dia tadi, kamu juga ya tadi penindasan itu bentuk yang disebut ini kekerasan. Angkanya 1138 pengaduan dalam setahun. Sementara yang paling atas lagi itu angkanya berapa? Kelihatan nggak? Itu anak korban kejahatan seksual. Jadi ada dua, anak korban kejahatan seksual, angkanya tinggi sekali, dan anak korban kekerasan fisik dan psikis. Jadi di seluruh Indonesia, kasus-kasus kekerasan terhadap anak itu tinggi, dan mayoritas terjadi di sekolah. Kenapa? Karena tahun 2021 sudah mulai PTM kan? Tahun 2020 yang tinggi di data kami adalah kekerasan di dunia maya atau disebut dengan cyberbully. Pernah dengar ya? Nah, tapi sejak ada PTM, maka kekerasan di dunia nyata menjadi meningkat. Oke ya? Nah, adik-adik coba perhatikan, kalau dari data ini ternyata kejahatan seksual itu tinggi. Lalu yang kedua adalah kejahatan cyber. Nah, sekarang anak-anak jadi korban kejahatan atau di dunia maya. Itu gimana ceritanya? Saya baru saja menangani seorang anak usianya 16 tahun, perempuan, tinggal di Yogyakarta. Dia menjadi korban kekerasan seksual dan perkosaan secara online oleh seorang laki-laki dewasa yang bertempat di Aceh Utara. Jauh kan? Dari Jogja, Aceh Utara, nggak pernah ketemu. Pacarannya secara online. Awalnya korban pacaran dulu nih di dunia maya. Kenapa saya nyeritain ini? Agar kalian semua hati-hati dengan dunia maya dan pacaran-pacaran online itu bahaya. Lalu pertama dong, sudah pacaran berapa bulan diminta foto. Foto yang diminta pertama kali bajunya lengkap kan? Tapi foto berikutnya lepas jilbab dong, dia lepas. Lama-lama suruh ngelepas pakaian atas. Lama-lama semuanya tanpa pakaian. Bilangnya disimpan, konsumsi hanya untuk berdua. Nah, karena merasa di dalam kamar hanya sendiri, lalu hanya untuk dia juga, kemudian kita merasa memberikan. Padahal dalam pendidikan seksual harusnya ada bagian di tubuh kita yang nggak boleh disentuh orang lain, dilihat orang lain kecuali kita dan dokter kalau penanganan medis. Tapi orang ini ngeliat, minta ngeliat, berarti sebenarnya udah nggak benar. Tapi karena tidak dipahami dan tidak dididik sejak kecil, maka akhirnya kita memberikan itu. Lalu apa yang terjadi? Selanjutnya, foto ini dijadikan alat ancaman. Kalau dia tidak melakukan video call
nah kemudian melakukan live sex, maka yang akan terjadi adalah foto-foto ini akan disebarkan ke dunia maya dan kenalan anak ini. Uniknya si pelaku mengenal pertemanan korban. Jadi ketika si pelaku tidak mendapatkan yang diinginkan, maka ada foto korban yang dikirimkan ke dunia maya, ke pertemanannya, tetapi posisinya tidak menggunakan jilbab, lalu terlihatlah bagian yang masih begini, tapi sini sudah tidak menggunakan penutup apapun, sebahunya. Akhirnya karena takut disebarkan yang lain, dia menuruti apa yang dilakukan oleh si pelaku. Apa yang terjadi di sinilah perkosaan itu tidak hanya secara nyata, di dunia nyata. Perkosaan bisa terjadi di dunia maya. Dengan cara apa? Si pelaku meminta si korban untuk melakukan yang dimauin oleh pelaku. Maka caranya adalah itu divideokan, lalu diperintahkan melakukan apa, dan si korban kehilangan keperawanannya justru ketika melakukan seks secara online. Jadi dengan menggunakan alat. Nah, bayangkan dia jadi korban, dia mau nggak? Nggak mau kan? Tapi dia dipaksa mau. Berarti pemaksaan ini, kalau dengan anak ya nak, jadi kamu gunakan undang-undang perlindungan anak. Dalam undang-undang perlindungan anak, melakukan persetubuhan dengan anak, melakukan pencabulan terhadap anak, itu tidak ada suka sama suka. Jadi kalau kalian pacaran pun, pacar kalian atas nama cinta ngerayu-ngerayu, dan kalian melakukan itu pasti tidak atas dasar suka sama suka. Itu ada tekanan dan paksaan. Jadi dengan anak tidak ada suka sama suka. Jadi walaupun kalian pacaran umurnya yang satu masih anak, yang lainnya juga anak, tapi kalau orang tua si perempuan melaporkan ke pihak kepolisian, maka si pacarnya ini yang seumur dengan anaknya tetap bisa dihukum. Paham ya? Sampai sini paham ya? Jadi nak, bersetubuh dengan anak, ingat anak tadi usianya 0 sampai 18 tahun. Maka selama usianya itu, maka itu disebut dengan tindak pidana. Jadi berbuat cabul dan berbuat kekerasan seksual sama anak itu adalah tindakan pidana. Jadi siapapun yang melakukan bisa dihukum. Nah, oke gitu ya. Nah, yang kedua, ada kasus yang dibongkar kepolisian. Kamu pernah dengar nggak? Prostitusi online. Prostitusi online itu pakai aplikasi namanya MiChat. Pernah dengar ya? Tahu nggak apa ceritanya bagaimana? Jadi kami mengapresiasi kepolisian Republik Indonesia. Jadi ada kasus-kasus anak ini pacaran di dunia maya dengan seseorang, lalu mau kopi darat. Tahu kopi darat ya, ketemuan ya? Ketika mau kopi darat, apa yang terjadi? Anak ini dibawa ke suatu tempat. Ayo kita kamu lihat nggak kalau apartemen kayak di Green Pramuka, kan bawahnya kayak mall ya. Jadi ketemu di situ, makan di situ, habis itu diajak ke apartemen. Di sana dia kemudian mengalami perkosaan. Saat diperkosa dia direkam. Ketika direkam menggunakan handphone, habis itu jadi alat ancaman. Boleh pulang, tapi setelah itu ini jadi alat ancaman. Karena setelah itu dia akan diperdagangkan melalui aplikasi MiChat, lalu dijual. Jadi ada pelanggan yang akan menggunakan, dan setnya juga secara online. Jadi ngeri ya. Jadi kamu ini harus hati-hati banget. Jangan mudah percaya apalagi sama orang yang di dunia maya. Nah, ada lagi kasus kopi darat, habis itu disekap dan gak pernah kembali.
sampai orang tuanya lapor polisi. Jadi ini banyak sekali perdagangan manusia dan model prostitusi online yang menimpa anak remaja mulai usia 13 sampai 17 tahun. Jadi kalian ini ya jadi target. Terus yang laki-laki aman nggak? Belum tentu aman juga. Beberapa kasus untuk anak laki-laki ini juga mengalami kekerasan seksual dengan istilah kan sodomi ya. Saya menyebutkan ini agar kalian hati-hati. Jadi saya nggak mau terpaku pada yang disebut seks bebas. Karena seks bebas itu sesungguhnya nggak ada kalau sama anak. Anak dengan anak itu pasti jadi korban. Jadi anak itu kan pikirannya belum dewasa, dia nggak tahu resiko. Jadi orang yang memperlakukan anak dengan tipu dayanya, dengan iming-iming dan tipu daya adalah sebuah kejahatan. Jadi kalian sekarang harus tahu, siapapun ya yang boleh melihat bagian tertentu di tubuh kita hanya kamu, itu biasanya ditutup pakai kalau lagi renang pakai baju renang. Bagian mana di laki-laki dan di bagian mana perempuan. Kekerasan seksual di dunia pendidikan, kalau data KPAI tahun 2018, angka tertinggi adalah laki-laki. Dan korban yang tertinggi berada di usia SD. Jadi SD ini paling tinggi korbannya. Karena anak SD ini kan gampang banget ditipu daya ya. Dan gampang banget diancam-ancam. Beda dengan kalian yang sudah mulai dewasa nih. Usia kalian kan pasti udah 15-an ya. Nah ini hati-hati ya. Jadi kalau pacarnya minta pun jangan pernah dikasih, walau atas nama cinta jangan pernah izinkan. Dan untuk anak laki-laki ya, kalian juga jangan pernah mau ya melakukan ataupun ya terpengaruh oleh tindakan-tindakan seperti itu. Karena biasanya pornografi ikut berpengaruh. Melalui gadget kan mudah banget. Nah hati-hati. Kamu tahu nggak, anak yang kecanduan pornografi itu apa yang terjadi? Pernah dengar nggak? Pernah ya? Pasti di lingkungan kita ada. Nah dampaknya apa? Kamu kan punya 5 bagian otak ya di kepala ya. Kalau kamu kecanduan game online, siapa yang suka main game online? Game online boleh, tapi jangan kecanduan. Kalau kecanduan apa dampaknya? 4 bagian otakmu semua rusak kecuali otak depan. Otak depan tuh yang untuk mikir, sekolah. Makanya anak-anak yang kecanduan game online sekolahnya baik-baik aja. Karena pada bagian otak itu masih aman. Tapi 4 bagian yang lain rusak, termasuk otak menganalisis itu sebenarnya juga udah rusak. Berkomunikasi, kan anak yang kecanduan game online itu punya kecenderungan apa? Kalau nggak dapat sesuatu dia akan marah. Kalau wifi mati ngamuk, itu udah tanda kamu kecanduan. Hati-hati loh, yang dirawat di rumah sakit jiwa, grogol aja terjadi peningkatan selama pandemi. Anak-anak dulu mereka tuh nggak punya pasien anak, sekarang punya banyak sekali bangsal anak karena banyak anak kecanduan game online. Tapi kalau kecanduan pornografi, kamu mau tahu nggak apa dampaknya? 5-5-nya rusak, 5 otak itu rusak semua. Dan sekali-sekali deh kalau kamu nggak percaya, lihat aja, datang ke rumah sakit Grogol lah ya, paling dekat kita ya. Itu bangsal anak. Kalau saya pernah masuk ya, yang di Jawa Barat ya, itu anak-anak itu terpaksa di kerangkeng loh. Jadi ruangan itu hanya 2 kali 3 meter, tidak ada kaca, dan semuanya bentuknya kayak besi-besi di kerangkeng. Karena kalau anak ini sudah pada tingkat kalau lagi tantrum, itu dia bisa menyakiti dirinya. Jadi sendok pun nggak boleh yang tajam-tajam, karena anak itu bisa nusuk dirinya, bisa nusuk nadinya. Itu ngeri banget, prosesnya panjang loh. Jadi rumah sakit jiwa tuh sekarang diisi kebanyakan anak-anak, sampai 200 anak yang dirawat waktu yang di Jawa Barat itu karena kecanduan gadget ya. Satu kecanduan game online, yang satu kecanduan pornografi. Hati-hati, untuk apa punya otak bagus-bagus tapi digunakan yang akhirnya punya dampak seperti itu. Hati-hati ya. Nah sekarang next aja nak. Nah sebenarnya secara prinsip
sebuah sekolah yang ramah anak itu harus punya 6 hal ini ya. Yang pertama adalah kepentingan terbaik bagi anak. Jadi seluruh kebijakan sekolah harus diatasnamakan kepentingan terbaik bagi anak. Termasuk ketika anak kamu pun tidak boleh mendapatkan penghukuman yang kejam, mempermalukan, merendahkan, itu nggak boleh. Hukuman tuh harus mendidik. Saya contohkan ya. Saya pernah menangani kasus di Sumatera Utara. Gurunya nggak mukul, tapi guru ini nyuruh murid-muridnya bawa kompos. Kamu tahu kompos ya, pupuk ya. Kompos itu 1 kilo dalam plastik kan. Ada 2 anak dari 30 murid lupa bawa 2 anak. Lalu si guru bilang, kalau gitu dihukum. Hukumannya apa? Besok bawa nasi goreng buat teman sekelas. Anak yang satu lagi perempuan setuju, tapi anak yang laki-laki enggak. Karena dia sadar nasi itu beras itu mahal. Jadi ibu tambah lagi ibunya, mamanya disuruh masak buat teman sekelas. Wah, itu bisa bahaya bagi dia. Jadi dia pilih hukuman yang kedua. Kamu tahu nggak hukuman kedua ngapain? Menjilat WC sebanyak 12 kali. Pada jilatan keempat anak ini muntah. Dan setelah penghukuman itu, tiap sampai gerbang sekolah dia muntah. Tiap sampai gerbang sekolah dia muntah, jadi dia mengalami trauma. Gurunya nggak mukul kan? Lalu saya bertanya sama gurunya, Bu, dipukul, nggak dipukul ini dampaknya sama beratnya. Salah satu dampaknya adalah dia mengalami trauma. Dia nggak bisa belajar karena ada ketidaktenangan, kecemasan terus-menerus. Kenapa ini terjadi? Ini terjadi karena ibu gurunya tidak menghukum secara mendidik. Emang nggak boleh ya nggak boleh menghukum? Boleh menghukum, tapi dengan cara mengedukasi. Contoh, saya tanya sama gurunya, kok ibu nggak kepikiran ya? Anak itu besok suruh bawa kompos. Kalau temannya 1 bungkus, dia harus bawa 2. Itu kan udah hukuman kan? Jadi dia harus bawa 2. Yang kedua, dia harus datang pagi-pagi. Kompos itu harus ditaruh di tanaman sekolah. Datangnya pagi dan ibu gurunya ikut. Itu juga sudah bentuk hukuman. Kenapa harus menjilat WC? Apa hubungannya antara bawa kompos dengan jilat WC? Nah, bisa terjadi begitu kan? Nah, jadi kalau kepentingan terbaik bagi anak nggak begitu caranya. Kepentingan terbaik bagi anak harus mikirin tumbuh kembang anak. Contoh lain, saya di Manado nanganin kasus. Anak ini disuruh lari karena terlambat sekolah 20 putaran lapangan sekolah. Pada putaran yang kelima anak ini ambruk. Dibawa ke rumah sakit, ke UKS dulu, lalu ke rumah sakit. Dalam perjalanan di rumah sakit, anak ini menghembuskan nafas terakhirnya. Jadi dia meninggal. Kenapa kemudian ini terjadi? Saya tanya sama sekolahnya. Sekolah ini usianya udah 20 tahun. Sekolah swasta. Lalu dia bilang, Bu, dari dulu hukuman anak terlambat lari lapangan. Dan kejadian begini nggak pernah ada, kata dia. Lari lapangan sih dulu 3 kali, tapi tetap ada yang terlambat 5 kali. Tetap ada yang terlambat dinaikin sampai ke 20 kali. Lalu saya tanya, setelah ibu 20 kali ngelakuin, anak tetap ada yang terlambat kan? Ya, artinya tuh hukuman nggak efektif kan? Kenapa dilanjutkan sampai mengakibatkan korban? Nah, kalian kasih masukan tuh ke sekolah. Kalau hal-hal yang kayak begitu adalah bagian dari hukuman, bisa nggak diterapkan? Kan nggak setiap anak kondisinya sama kan? Ternyata anak ini mengalami lemah jantung. Nah, itu yang khawatir bahwa tiap anak juga ngalamin. Anak ini udah deg-degan dari rumah, jantungnya udah bekerja keras kan? Deg-degan karena mau terlambat, sampai di sana betul terlambat, habis itu suruh lari, meninggal. Nah, kan nggak tiap orang sama kan? Nah, berikutnya non-diskriminasi. Non-diskriminasi adalah
nggak boleh bedain, kan gitu ya. Kamu udah paham lah. Partisipasi anak. Perhatikan, suaramu harus didengar. Kamu harus berani bicara dan berani mengungkapkan pendapat. Karena dalam sekolah ramah anak, kita ada yang disebut partisipasi anak. Berikutnya, ada pengelolaan sekolah yang baik atau akuntabilitas, lalu hidup, keberlangsungan hidup dan perkembangan. Itu adalah hak anak. Nah, sekolah yang ramah anak, dia akan mendasarkan atau membangun prinsip sekolah yang seperti ini. Nah, seperti itu enggak? Nanti dilihat di sekolah ini ya. Next. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan perundungan? Tadi udah disebutin ya, penindasan. Coba kalau kamu ngelihat di sini artinya adalah yaitu suatu perbuatan ya yang memang tidak menyenangkan, ya tentu baik secara fisik maupun psikis, dan itu dilakukan oleh satu orang terhadap sekelompok orang. Kalau sekelompok orang dengan sekelompok orang namanya tawuran kan? Tapi kalau sekelompok orang terhadap satu orang, ya ini yang disebut dengan bully. Paham ya? Jadi bully itu seperti itu. Nah, lalu apa indikasinya? Next. Jadi ada juga disebut perundungan secara dunia maya. Tadi saya bilang cyber ya. Sama definisinya, tambahannya cuma pakai internet dan gadget. Dampaknya lebih berat dunia maya daripada dunia nyata. Kira-kira kenapa? Karena kalau di dunia nyata, misalnya kamu sekelas ya, sama ini terjadi bully, kan yang tahu cuma teman sekelas ya. Kalau di dunia maya yang tahu semuanya, mungkin juga orang seluruh dunia bisa aja kalau mau tahu kan gitu. Oke ya, itu sehingga kenapa dampaknya lebih berat. Next. Jadi nak, yang menentukan bully atau bukan itu adalah korban. Kamu suka nggak ngeledekin temanmu terus gini, baper. Padahal nggak baper. Bully itu ditentukan oleh korban. Jadi kalau korban merasa tersakiti, yaitu bully. Ada kamu akrab sama teman sekelompok, ngomongnya kasar misalnya, kamu mungkin nggak sakit hati karena kenal kan, dan merasa yaitu dunia kita gitu. Tapi kalau orang yang tidak dikenal, mungkin beda nyambutnya, atau kenal tapi nggak akrab, itu akan lain. Jadi yang menentukan bully atau tidak adalah siapa? Korban. Jadi bukan pelaku. Jadi pelaku bilang, alah bu guru itu mah dia baperan aja. Enggak. Yang menentukan adalah siapa? Korban ya. Nah, saya ingin menunjukkan bully di dunia maya itu kayak apa. Ada 6 kategori ya. Kategori pertama, tindakan seseorang mengirimkan pesan teks yang berisi kata-kata frontal dan penuh amarah. Secara umum tindakan ini ya memflaming, berupa provokasi, penghinaan, mengejek sehingga menyinggung orang lain. Kamu pernah nggak? Dengan kata-kata sebenarnya provokasi banget. Pokoknya dia mancing kamu marah. Kalau kamu nggak marah, target dia nggak tercapai. Biasanya dia akan tingkatkan ke bagian yang kedua, namanya harassment atau gangguan. Tindakan ini akan mengirim pesan, tapi nggak cuma WA, dia akan kirim ke semua media sosialmu. Kamu punya Twitter, punya Instagram, punya semua dikirimin. Kalau kamu posting, padahal efek kamera tuh sebelah kayak gelap, oh belang, dia hina-hina gitu. Nah itu namanya sudah level yang lebih tinggi karena kamu diserang di semua media sosial. Lanjut. Ada yang namanya pencemaran nama baik. Nah ini ada kisah ya. Seorang anak umur 16 di Riau. Dia akhirnya bunuh diri. Ayahnya dia dirawat di rumah sakit jiwa selama sebulan. Ada temennya dia yang gak suka sama dia tahu. Yang terjadi ditulis sama temennya di media sosial bahwa ayahnya si ini baru saja sembuh dirawat dari rumah sakit jiwa. Esoknya anak ini mendapatkan
tiba-tiba perkataan sebagai anak orang gila. Kata-kata itu ada menyebar hampir ke seluruh sekolah. Dia disebut selalu orang gila. Posting sesuatu di media sosial dianggap ya inilah sindiran-sindiran sebagai anak orang gila. Pacarnya dia mutusin dia karena masih keturunan anak orang gila. Gitulah kira-kira, terus menerus begitu. Akhirnya dia memutuskan bunuh diri, terjun ke Sungai Kampar yang deras. 1 kilometer setelah itu besoknya dari 1 kilometer tempat dia terjun itu ditemukan mayatnya. Dia meninggalkan pesan tertulis dan ketika dicek HP dan media sosialnya dia memang korban bully di dunia nyata. Itu pencemaran nama baik. Berikutnya adalah ini cyber stalking, adalah tindakan memata-matai, mengganggu. Pokoknya tiap dia posting selalu gencar tuh, dihina-hina. Ada aja komen negatif. Lanjut. Ada yang disebut dengan peniruan. Sini cloning apa? Bikin akun palsu. Orangnya satu yang gak suka kamu, tapi dia punya 9 akun lain. Akun ini nyerang berbarengan. Jadi seolah-olah pertemanan kamu nganggap ini emang jelek nih, yang ngomong aja sampai 10 orang kalau dia ini nggak benar. Akhirnya kamu jadi korban kan? Nah itu ada. Nah terakhir disebut dengan outing, dan terakhir ini adalah kasus yang tadi saya ceritain. Korban kenalan sama kamu terus nyuruh kamu foto dengan tidak menggunakan pakaian. Dan ingat ya, anak usia 8 tahun sudah jadi korban melalui game online. Jadi game online kan ada chattingan ya. Ternyata di chatting orang dewasa, diiming-imingi dikasih poin sesuatu yang kemudian dia disuruh mengirim gambar bugil. Nah ini terjadi. Ini anak usia 8 aja udah jadi korban. Jadi hati-hati banget ya. Nama saya Abdullah Said dari kelas 10-4. Saya ingin bertanya mengenai materi yang tadi disampaikan Bu Retno, yaitu gimana sih sebagai korban bullying itu step by step untuk melaporkan tindakan dari pelaku bullying itu. Karena kan biasanya korban bullying itu nggak berdaya, Bu. Jadi mereka nggak punya tempat untuk mengaspirasikan perasaannya setelah terbully, dan mereka nggak ada perlindungan dari siapapun karena yang biasanya dibully adalah orang-orang yang terlihat lemah gitu, secara fisik maupun mentalnya. Oh nanyanya ntar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nakolina Sapasemila dari kelas 8. Oh 10-8. Pertanyaannya sekarang. Saya ingin menanyakan karena bagaimana sistem hukum seperti tadi dijelaskan, ketika korbannya pas awal itu di cyberbullying itu si korban kan juga mau mengirimkan fotonya. Yeah. Nah baru si pelaku itu mengancam korban dengan foto yang diberikan. Kan pada awalnya si korban juga mau memberikan foto tersebut. Nah apakah si korban ini mendapatkan seperti sanksi juga ataupun tidak? Okay. Terima kasih. Bagaimana korban bullying? Matiin lagi aja kan. Nggak apa-apa terus. Korban bullying. Apakah harus wajib lapor gitu? Oh wajib lapor. Oke, itu aja? Ya. Iya. Saya mau tanya, kan anak itu terlindungi atas hukum anak kan ya? Apabila anak perlindungan anak. hukuman perlindungan anak, apabila anak tersebut melakukan kejahatan, kan dibilang hukuman tersebut di bawah yang di atas orang dewasa. Nah, kalau misalnya mereka merasa terlindungi atas hukum itu terus-terusan melakukan kekerasan tersebut gimana? Oke. Sudah? Pertanyaan tadi, yang pertama, apakah perlu melapor? Ya, kalau kamu merasa tidak nyaman dan perlakuan itu terus-menerus, laporkan. Saya mengajak kita semua speak up, harus ngomong. Memang kalau kita diam, pembuli berhenti, enggak.
Dan perlu diketahui, pembuli juga biasanya dia itu juga korban. Dia mendapatkan kekerasan bisa jadi dalam lingkungan pengasuhan di rumah. Sering dibentak, sering dipukul, kalau salah dimaki. Akhirnya dia nggak berani kan melawan orang di rumah. Yang dia melakukannya pada orang-orang yang lebih lemah ketika dia bersekolah. Nah itu terjadi bahkan dari anak TK loh. Jadi apa yang orang tua lakukan kepada anak dalam pengasuhan akan berdampak pada anaknya. Jadi kalian tuh korban. Jadi yang harus diperbaiki siapa kalau itu berasal dari rumah? Orang tuanya. Yang terjadi seringkali sekolah ngeluarin anak. Pindah ke sekolah lain, ya gak akan berubah. Di sekolah lain dia akan melakukan tindakan yang sama. Yang perlu kita lakukan adalah mencari akar masalah lalu membantu anak. Membantu anak untuk tidak melakukan kekerasan lagi. Nah kalau dia merasa di rumah tidak mendapatkan rasa aman karena sering dimarahin, maka ketika di sekolah yang ramah anak, dia merasa lebih nyaman berada di sekolah. Nah tapi kalau kejadiannya di sekolah bagaimana? Ya kalau kejadian di sekolah kamu harus speak up, kamu harus ngomong, harus lapor. Sekolah harus bikin sistem pengaduan yang ngelindungin korban dan saksi. Ya, jadi harus lapor, harus. Karena tidak akan menghentikan kalau kamu juga tidak bicara. Kamu tidak tahu, orang tidak tahu kalau kamu tidak pernah melaporkan. Ya. Dan gak usah takut kalau kita nih SMA 13 justru yang paling banyak abstander, lama-lama pembuli juga berhenti. Yang terjadi kalau dibiarkan, pembuli makin banyak temennya. Karena para saksi itu mikir, wah kalau gue nggak ikut, nanti gue dibully, maka ikut, jadi makin banyak. Maka mari hentikan. Hentikan dengan cara apa? Lapor. Ya itu satu. Yang kedua, tadi bagaimana dengan hukum? Ya secara prinsip mungkin ini hampir mirip tadi ya. Bagaimana dengan anak-anak yang tadi ada pertanyaan, kan dia ngasih foto juga. Ya karena dia dibujuk rayu, dia diiming-imingi. Seorang anak kerap kali nggak tahu resiko. Jadi dia memberikan atas dasar ketidakpahaman dia dan emang seorang anak. Itulah kenapa undang-undang kita melindungi anak dengan cara apa? Dia dianggap korban karena dia kan dibujuk rayu dan dia nggak ngerti resiko. Anak harus belajar dari kesalahannya kelak. Tapi dia itu korban bujuk rayu orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi karena di dalam undang-undang perlindungan anak bahwa melakukan kekerasan terhadap anak adalah sebuah tindak pidana, orang tua aja nggak boleh ngelakuin dan masuk tindak pidana loh. Apalagi orang lain, orang tuanya aja nggak boleh. Nah kalau karena bujuk rayu, ya dia nggak diapa-apain, dia nggak boleh dihukum, kan dia korban. Orang dewasa ini memanfaatkan ketidaktahuan dan kepolosan anak. Itu jadi anaknya jatuhnya korban, korbannya nggak akan diapa-apain. Secara hukum nggak, yang ditindak adalah pelaku, paham ya? Lalu bagaimana dengan hukuman yang separuh? Apakah ini akan membuat anak-anak melakukan tindak pidana? Ya nggak akan. Kenapa anak hukumannya tidak sama dengan orang dewasa? Karena masih anak. Anak itu bisa salah dan harus diberi kesempatan memperbaiki diri. Penjara itu kalau bisa jangan buat anak, karena anak yang dipenjara akan lebih bahaya nanti. Tapi penjara anak sampai dibedain. Jadi penjara anak tuh ada sendiri, nggak boleh dicampur orang dewasa. Dia bisa dicampur kalau usianya sudah bukan anak, baru dipindah ke lapas dewasa. Kenapa anak? Kalau terpaksa penjara sebagai cara terakhir, ya sudah, mau diapain lagi? Dan penjara artinya anak yang membunuh, anak teroris, anak-anak pelaku pidana lainnya hingga mengakibatkan orang meninggal, luka parah, bisa dipenjara.
Hanya hukuman bagi pelaku anak ini lebih rendah, separuhnya orang dewasa. Kenapa hukum mengatur begitu? Di seluruh dunia ngatur begitu. Karena ini anak. Dalam konvensi hak anak, anak emang harus diberi kesempatan memperbaiki diri. Ya, jadi gitu. Karena kesalahan anak nggak berdiri sendiri. Anak itu terbentuk dari orang dewasa di sekitarnya. Kalau orang dewasa sekitarnya benar, anak ini juga akan benar jadinya. Kalau orang di sekitar yang memperlakukan dia dengan cara yang salah, maka dia juga jadi salah. Makanya hukuman untuk anak separuhnya orang dewasa. Bahkan untuk kasus-kasus yang tuntutannya di bawah 7 tahun, itu bisa diversi. Kamu tahu diversi? Diversi itu penyelesaian di luar pengadilan. Ketika pelakunya anak dengan anak, dan SPPA bahkan usia anak yang di bawah 12 tahun nggak bisa dipenjara, nggak bisa dipidana. Tapi anak usia 14 ke atas baru bisa dipenjara. Jadi ada pengkategorian. Lalu anak ini kalau nggak dipenjara gimana dia nyadari kesalahan? Ada namanya tempat rehabilitasi. Kamu pernah dengar nggak? Kalau kecanduan narkoba kan direhabilitasi kan setahun misalnya. Ingat ya? Nah, anak juga ada kategori yang disebut rehabilitasi. Itu kategori hukuman iya, namanya tindakan. Lalu ada anak, kamu pernah dengar nggak kasus di Kalimantan Barat ketika sekelompok anak ngeroyok anak lainnya? Itu sempat viral. Anak-anak ini kemudian dihukum apa oleh hakim? Kerja sosial. Dia setiap Sabtu dan Minggu selama 4 jam harus kerja di panti jompo, nggak dibayar. Koloknya bersaksi, ini anak memang perasaannya hampa dari kasih sayang sejak dia kecil. Jadi dia waktu masih bayi orang tuanya bercerai, lalu dia dititipin neneknya, bapak ibunya masih tinggal di kota yang sama, udah menikah lagi tapi nggak pernah nengok dia satu kali pun. Itu membuat dia kehilangan kasih sayang. Jadi anak-anak begitu pun tanpa kasih sayang, ya dia juga nggak bahagia kan? Orang yang nggak bahagia itu bisa menyakiti orang lain, tapi orang yang bahagia pasti tidak akan menyakiti orang lain. Dia bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Makanya anak-anak itu dibuat harus tetap bahagia gitu. Nah terakhir, tadi pertanyaan kamu adalah gimana korban melaporkannya secara step by step? Oh ya, saya baru ingat. Melaporkannya. Pertama, sekolah ini punya nggak sistem pengaduan? Harusnya pengaduannya nggak tunggal. Misalnya bisa ngadu ke guru BK misal, atau bagian kesiswaan. Tapi bagaimana kalau kamu merasa nggak aman dari pembuli? Nanti saya makin dibully gitu kan? Nah, kamu bisa memanfaatkan kanal-kanal pengaduan yang lain. Ada di setiap kecamatan, tempat kamu tinggal tuh ada. Di sana ada dinas namanya P2 TP2A. Kamu bisa di situ konseling, bahkan kamu bisa ngelapor. Kamu bisa juga ke KPAI. Lihat di website, ada pengaduan online-nya juga. Kamu cukup WA. Nanti saya kasih nomornya. Tapi kalau di P2 TP2A DKI Jakarta itu kantornya di Pulau Gadung, tapi di setiap kecamatan punya. Jadi silahkan mengadu ke sana. Satu lagi, kalau kamu malu atas apa yang kamu hadapi, tapi kamu butuh pertolongan secara psikologi, kamu bisa ke P2 TP2A juga. Gratis, semua bisa diakses oleh orang DKI Jakarta. Kamu bisa juga telepon ke 112, itu unit reaksi cepat. Ya, 112 unit reaksi cepat. Itu kalau kamu membutuhkan pertolongan bisa dilakukan bahkan tengah malam, mereka 24 jam. Kalau kamu mengalami misalnya tetanggamu mengalami kekerasan dengan apa? Dengar orang jerit-jerit malam seperti dipukulin, minta ampun, kamu nggak bisa berbuat kan? Telepon ke 112. Kasih tahu di rumah ini sedang terjadi kekerasan terhadap anak atau perempuan, bisa. Silahkan ya, anak laki dan perempuan. Tapi kalau ibu-ibu kan perempuan tuh misalnya mengalami kekerasan dari suaminya pun bisa kamu bantu laporkan ke unit reaksi cepat di 112. Itu mirip ke 911-nya Amerika lah ya. Cuma bedanya kalau
ini baru gitu ya, tapi tidak lama dia akan datang, dia akan kontak kita, lalu dia akan ke lokasi dan akan bertindak secara cepat. 24 jam, mereka punya orang 24 jam, jadi bisa lapor ke sana. Jadi kalau kamu melihat ada kekerasan, walaupun itu di sebelah rumahmu, laporkan, ya, harus dilaporkan agar berhenti kekerasan itu. Saya rasa semua pertanyaan sudah saya jawab ya. Ada lagi? Gak apa-apa, duduk gak apa-apa. Kalau misalnya kan kalau di keluarga itu orang tua tuh misalnya ada seksual harassment ataupun orang tua mukulin anaknya, terus kalau misalnya ngelaporin kan ada beberapa kasus yang saya lihat di berita atau di media sosial, orang tuanya tuh mendatengin tempat laporannya dan bilang bahwa anaknya baik-baik aja, terus ya akhirnya kasusnya nggak diproses sampai anaknya itu tetap trauma, tetap terobati sehingga kasusnya nggak selesai. Oke. Baik ya, untuk kasus itu sebenarnya saya juga baru dapat tuh ya. Ini seorang anak laki-laki, salah satu SMA negeri di DKI Jakarta. Dia itu sering mengalami kekerasan dari ayahnya. Ibunya juga sering dipukul, adik perempuannya juga. Sampai pada satu titik dia tuh udah depresi. Waktu ketemu, ini dia akhirnya dia ngelapor. Waktu dia ngelapor, ini dia baru lulus. Jadi usianya dia udah nggak anak. Pada saat lapor ke kami, itu udah bukan anak lagi. Tapi kami memahami bahwa semua perlakuannya ketika dia masih anak dan adiknya kan masih usia anak. Jadi pada saat itu kita tanya, dan pada saat kami assessment, anak itu gimana? Dia mau bunuh bapaknya. Kalau dia nggak berhasil bunuh bapaknya, dia mau bunuh adik dan ibunya aja. Lalu saya tanya, memang adik ibunya kenapa harus dibunuh? Ya biar nggak menderita aja. Itu sudah mengalami depresi berat. Pasti dia kalau udah berhasil bunuh, habis itu dia bunuh diri. Karena orang yang depresi itu bisa menyakiti orang lain dan bisa atau menyakiti dirinya sendiri, ya. Jadi itu penting mendapat bantuan. Nah, kalau tadi sudah dilaporkan dibilang baik-baik aja. Ada bukan cuma undang-undang perlindungan anak, ada undang-undang KDRT namanya. Kekerasan dalam rumah tangga, nggak boleh lagi. Jadi kalau dapat pengaduan, anaknya dibilang baik-baik aja, anaknya pertama, psikologinya harus di-assessment. Kedua, tubuhnya harus diperiksa. Karena kekerasan fisik biasanya meninggalkan luka atau lebam-lebam kan. Nah itu begitu habis mengalami pemukulan, lapor dan langsung divisum polisi. Jadi orang tuanya nggak bisa bilang baik-baik aja. Banyak orang tua yang kemudian dilaporkan dan polisi turun, ya mereka harus berhadapan dengan hukum. Karena anak tetap tidak boleh mendapatkan kekerasan meskipun itu anak kandungnya sendiri. Tapi kalau anak ngelaporin orang tuanya kan jarang. Apalagi anaknya masih kecil, misalnya SD, nggak mungkin kan dia. Lalu siapa yang melakukan? Kita orang dewasa di sekitar anak yang lapor. Kok itu ngalamin? Ada info. Biasanya kalau KPAI dilaporkan, kita pasti akan koordinasi dengan Polsek. Jadi silahkan dilaporkan ke KPAI juga bisa. Nanti kami akan menindaklanjuti. Oke, demikian. Oke, demikian ya liputan tentang MPLS di SMA Negeri 13 Jakarta. Tadi anaknya banyak banget yang nanya, luar biasa. Mereka betul-betul pengen tahu dan serius. Dari pertanyaan tentang bullying, saya menganggap bahwa mereka betul-betul menyimak dan memang pengen tahu. Luar biasa, dan barangkali juga ya sampai tanya loh laporannya kemana, terus dampaknya apa dan lain-lain. Ini sungguh luar biasa. Partisipasi aktifnya, ya terus pemahamannya anak-anak ini patut diacungi jempol. SMA 13 memang luar biasa. Oke, demikian ya video ini. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.